Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi literasi digital dan kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi. Perkenalkan, nama saya Arum Ayu Ramadhani, NIM 14014201171 dengan nomor absen 16 dari Ropel D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Topik pertama, hubungan manusia dan teknologi. Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Sederhananya, Society 5.0 adalah masa di mana teknologi-teknologi ini menjadi bagian dari manusia. Sedangkan revolusi industri 4.0 membuat manusia menjadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi. Manusia tidak terlepas dari teknologi. Teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Perkembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Beberapa pakar menyebutkan kemampuan ini sebagai keterampilan abad 21 yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama kemampuan untuk kecakapan hidup dan karir, yang kedua kemampuan belajar dan inovasi, yang ketiga kemampuan informasi, media, dan teknologi. Oleh karena itu, bersiap-siaplah beradaptasi dan memasuki zaman baru ini. Jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Topik kedua, dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif teknologi yang pertama adalah kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individu maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Negatif teknologi yang pertama adalah keamanan digital yang terdiri dari serangan dunia maya, yaitu menghancurkan teknologi yang ditargetkan ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan, pencurian informasi dan identitas, memanipulasi data digital. Yang kedua adalah kualitas hidup, yaitu terdiri dari lingkungan hidup, adanya sampah sampingan, masalah mental, yaitu terdiri dari antisosial dan kecanduan, dan produktivitas bekerja. Yang ketiga, bidang ekonomi dan politik. Contohnya adalah munculnya ojek online sehingga menyebabkan matinya ojek offline. Topik yang ketiga adalah konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Penerapan IoT yang pertama adalah Smart Garage Door, di mana saat kita akan membuka pintu garasi tersebut, kita dapat menggunakan aplikasi di dalam ponsel kita. Yang kedua adalah sistem e-tilang, implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Yang selanjutnya adalah Big Data, adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data memiliki 5 karakteristik, yaitu ukuran atau volume, beragam atau variety, diproses dengan cepat atau velocity, kualitas data yang valid atau veracity, nilai atau value. Penerapan Big Data. Salah satunya adalah perekaman medis yang dilakukan secara otomatis di rumah sakit. Selanjutnya adalah penjualan tiket yang digunakan oleh tim olahraga. Topik yang keempat adalah konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence artinya kecerdasan buatan. Tujuan dari Artificial Intelligence yang pertama adalah memiliki tujuan utama membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan ilmiahnya adalah memahami apa itu kecerdasan. Tujuan selanjutnya adalah membuat mesin lebih bermanfaat. Konsep Artificial Intelligence memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama adalah Thinking Humanly, yaitu berpikir seperti manusia. Yang kedua adalah Acting Humanly, yaitu bertindak seperti manusia. Yang ketiga adalah Thinking Rationally, yaitu berpikir secara rasional. Yang keempat adalah Acting Rationally, yaitu bertindak secara rasional. Penerapan Artificial Intelligence yang pertama adalah di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Yang kedua dalam bidang jurnalis. Yang ketiga perbaikan mobil menggunakan AR atau Augmented Reality. Yang keempat mendukung proses perekrutan karyawan. Yang kelima adalah asisten virtual dan chatbot, yaitu Google Maps, Flight Radar, dan lainnya. Topik yang kelima adalah konsep dan pemanfaatan dari e-commerce.
E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi dalam beberapa konektivitas pasar. Yang pertama adalah business to customer, yang kedua adalah business to business, yang ketiga adalah customer to customer, yang keempat adalah social e-commerce, yang keempat adalah mobile e-commerce, yang keenam adalah local e-commerce. Pada e-commerce sendiri memiliki 8 kunci. Yang pertama adalah proporsional nilai, model pendapatan, kesempatan pasar, lingkungan kompetitif, keunggulan bersaing, strategi pasar, pengembangan organisasi, dan yang terakhir adalah tim manajemen. Pemanfaatan e-commerce sendiri yang pertama adalah memudahkan komunikasi antara produsen dan konsumen, yang kedua adalah mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, yang ketiga adalah memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, yang keempat adalah mempermudah proses penjualan dan pembelian. Topik 6. Etika dunia cyber. Menggunakan dunia maya, kita sebaiknya harus menggunakan etika. Banyak pihak yang menyalahgunakan internet sehingga muncul banyak kejahatan dan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir dengan cara mengikuti panduan dasar dalam bersosial media. Pemanfaatan internet yang baik adalah salah satunya penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari plagiasi. Topik 7 adalah aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE. Berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat unsur yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut. Selanjutnya adalah ruang lingkup berlakunya UU nomor 11 tahun 2008. Ruang lingkup berlakunya UU ITE diatur dalam pasal 2 UU ITE sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Sekian dan terima kasih.